Taliwang, Pasar Lama. Mako sudah di lokasi. Sebuah rumah makan terbakar di kawasan Pasar Lama, Tangerang, Banten. Pengunjung di kawasan pusat kuliner Pasar Lama Sukasari itu pun dibuat panik saat melihat kepulan asap dan kobaran api. Petugas pemadam sempat kesulitan menuju lokasi hingga harus menembus kerumunan warga. 5 orang yang terdiri dari 3 pegawai dan 2 pengunjung menjadi korban dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran diduga berasal dari kompor gas yang bocor. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan oleh 60 anggota damkar dan 7 unit mobil pemadam. Seorang pengemudi ojek online tertabrak kereta komuter lain di perlintasan Depok, Jawa Barat. Korban tewas usai menderita luka berat di bagian kepala di kilometer 29 jalur perbatasan antara stasiun Depok Baru dengan stasiun Pondok Cina. Petugas keamanan PT KAI bersama pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Motor dan atribut ojek online milik korban ditemukan tak jauh dari posisi korban ditemukan. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Terduga pelaku pencabulan dikepung warga di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku diduga mencabuli anak di bawah umur yang menjadi tetangganya sendiri. Polisi sempat sulit mengevakuasi terduga pelaku karena warga terus menghadang dan berusaha menghakimi. Dugaan pencabulan diketahui setelah adanya laporan dari warga dan ayah korban. Setelah 2 jam, pelaku berhasil dievakuasi dan telah diamankan ke Mapolres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan atas perbuatannya. Ya, tadi kita baru saja melihat ya pidato dari Pak Prabowo dan juga ini memperingati hari lahir Pancasila pemirsa yang jatuh kemarin, 1 Juni kemarin. Tapi dirayainnya hari ini gitu ya, karena kemarin hari Minggu. Dan selamat hari lahir Pancasila. Selamat pemirsa semuanya. Dan semoga di hari lahir Pancasila ini kita mengingatkan kembali gitu ya, bukan hanya sebagai ideologi tapi juga jadi pedoman dalam hidup bangsa Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Jangan jadi hanya hafalan saja pemirsa, tapi dipahami, diresapi dan kita dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Meskipun zaman berganti tahun dan semakin tua, cuman ideologi Pancasila tetap di hati. Tetap di hati. Kalau tadi bukan disinggung gitu ya, pas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tadi Pram juga kita sama-sama mendengarkan bahwa dalam pidatonya di hari peringatan Hari Lahir Pancasila ini menyinggung soal korupsi, kemiskinan, yang tadi dengan semangatnya yang tinggi bilang pokoknya NKRI tidak bisa dibohongi. Gitu. Bisa ditipu ya. Bisa ditipu. Tapi dengan Pancasila sebagai pedoman kita. Benar. Kita berbeda-beda tapi tetap satu misi visi ya untuk Indonesia. Untuk merdeka. Tadi juga sempat disebutkan bahwa jangan mau diadu domba. Wah Pak, kalau domba mah nanti aja Pak pas Idul Adha. Kita masuk kurban nanti minggu depan. Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo pemirsa, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di iNews Today. Apa kabar di hari ini? Kemarin abis long weekend. Sekarang udah hari Senin lagi. Semangat dong, nanti minggu depan long weekend lagi. Semangat banget pastinya. Tapi ada menipis ya karena liburan mulu. Gitu. Ini diatur-atur nih, dijadwal lagi nih untuk liburannya. Minggu depan mau kemana? Ada rencana? Ya mungkin udah dibudgetin ya planningnya. Ya pemirsa, senang sekali kami kembali hadir pemirsa selama 1 jam ke depan memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Dan dalam edisi hari ini, Pram dan juga pemirsa, kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai kinerja 100 hari Pramono Rano. Bersama saya Fazila ya, nanti kita akan lihat. Bersama saya Fazila ke Indonesia. Dan saya Pram, sejak pemirsa inilah episode selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awal informasi pertama ini dari kecelakaan pemirsa. Ini melawan arus di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang pemotor remaja ini tewas setelah menabrak mobil.
recording emergency video. Sebuah motor yang melaju melawan arah di Jalan Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat menabrak mobil. Akibat kejadian tersebut, 1 orang yang dibonceng meninggal dunia, sementara pengendara motor mengalami luka. Detik-detik kejadian tersebut terekam kamera dashboard mobil yang ditabrak motor korban. Tanpa alasan yang jelas, pengendara sepeda motor yang masih remaja itu melaju melawan arah di saat kondisi lalu lintas sedang padat. Akibatnya pemotor ini pun terlibat tabrakan dengan sepeda motor lainnya hingga terjatuh dan menabrak mobil di depannya. Sebelum kejadian tersebut, kendaraan menyenggol kendaraan roda 2 yang berada di jalurnya, kemudian terjatuh dan menghantam kendaraan roda 4 Fortuner yang berada di jalurnya. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang luka-luka, 1 luka berat, 1 meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Hingga kini kasus kecelakaan ini masih ditangani aparat unit laka Polresta Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Masih soal informasi kecelakaan, pemirsa, ini mobil ambulans yang membawa pasien rujukan beradu banteng dengan minibus di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan, Riau. Nah, nasnya sopir dan pasien tewas, sementara dokter, 3 perawat dan 2 penumpang lainnya kritis. Warga Desa Kemang di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 86 Pelalawan mengevakuasi korban kecelakaan ambulans dan minibus. Dentuman keras mengejutkan warga, ternyata tabrakan yang menewaskan 2 orang, sopir dan pasien. Sementara 4 penumpang lain, dokter dan 3 perawat kritis dengan kondisi terjepit. 2 penumpang minibus dalam kondisi kritis, 3 penumpang selamat. Dalam ambulan ada 6 orang, 1 supir tewas sama pasiennya, yang 4 selamat cuman ya udah parah lah. Hingga kini Satlantas Polres Pelalawan belum menetapkan tersangka. Itulah Lantas berada di Kemang antara Land Cruiser dan ambulan yang membawa penumpang. Jadi untuk sementara penyelidikan kami bahwa Land Cruiser itu berawal dari arah Pekanbaru menuju ke arah Sore. Polisi masih mendalami kasus tabrakan ini. Dari Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jumlah korban longsor galian C di area Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat ini bertambah menjadi 19 orang. Nah, ini dari tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang sebelumnya dilaporkan hilang pada Minggu siang. Dua korban yang ditemukan oleh tim SAR pada hari ketiga pencarian ini adalah Nalo Sanjaya, warga desa Kedongdong Kidul, dan Wahyu Gali, warga desa Cipanas. Keduanya berasal dari Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jenazah Wahyu ditemukan di bawah batu besar yang berada di reruntuhan, sementara jenazah Nalo ditemukan tidak jauh dari jenazah Wahyu. Dengan penemuan ini, total korban meninggal yang ditemukan menjadi 19 orang, 7 orang luka-luka dan 6 lainnya masih dalam pencarian. Sementara pencarian korban longsor di pertambangan Batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Duku Pantang, Cirebon dihentikan sementara. Zilia. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsor tambang Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Ya pemirsa, kedua tersangka adalah pemilik tambang dan kepala teknik yang dianggap lalai terhadap peringatan petugas.
Polresta Cirebon menetapkan 2 tersangka atas tragedi longsor tambang batu di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka berinisial AK dan AR, merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya dinilai lalai dan tidak menggubris peringatan petugas terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan yang melibatkan dinas terkait. Selain menetapkan 2 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perizinan, ekskavator dan dam truk milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua Koperasi Al-Zariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 359 tentang terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pagi ini memberikan santunan untuk keluarga korban longsor Gunung Kuda. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Toy Iskandar langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Halo, selamat siang rekan Tois. Berapa kepala keluarga yang rencananya akan diberikan santunan oleh Deddy Mulyadi nanti? Ya, selamat siang Pram dan juga Gila. Dapat kami informasikan, ini saya berada di Gedung Bela Negara atau Korwil, Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada pukul jam 8.30 WIB tadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini menemui sejumlah korban tewas maupun korban luka-luka sendiri. Deddy Mulyadi ini mengumpulkan dari seluruh korban tewas maupun korban luka-luka sebanyak 30 orang sendiri. Dan di mana menurut pernyataan Deddy Mulyadi sendiri mengatakan bahwa dari ke-30 orang tersebut akan diberikan santunan 50 juta rupiah. Pemberian santunan ini baik korban tewas maupun korban luka-luka sendiri. Dan tidak hanya itu, Deddy Mulyadi juga akan menanggung semua anak mereka untuk di jalur pendidikan sendiri. Itu baik dari anak mereka yang masih SD, SMP, hingga SMA. Dan Deddy Mulyadi juga akan sedang berkoordinasi dengan adanya longsoran tersebut gitu. Dan tidak hanya itu juga Deddy Mulyadi juga hingga saat ini sedang berkoordinasi dengan kepala daerah atau pejabat SPDM gitu yang di Jawa Barat sendiri. Dan tidak hanya itu, pihak kepolisian juga melakukan berkoordinasi hingga pencarian korban yang 6 masih tertimbun longsor gitu Pram dan juga Gila. Dan di mana hingga saat ini juga masih terdapat 6 korban tewas yang akibat longsoran batu alam tersebut gitu. Dan hingga saat ini juga masih terdapat 19 korban tewas gitu. Dan hingga saat ini juga tim SAR gabungan dari TNI, Polri, BPBD dan juga TNI dan Polri sendiri masih belum dilakukannya tim pencarian gitu, di mana kondisi ini juga diakibatkan terkendala dengan adanya kembali yang mengakibatkan korban longsor susulan gitu, dan di mana kondisi ini juga sangat dikhawatirkan bagi para tim pencarian tersebut gitu. Namun juga tidak hanya itu, meski tidak dilanjutkannya
pencarian itu. Namun pihak Polda Jawa Barat juga menerjunkan 3 ekor anjing pelacak gitu, Pram, di mana 3 anjing pelacak itu juga radius dari penciuman yang tertimbun 6 korban tersebut juga bisa terdeteksi gitu. Dan tidak hanya itu, Pram, bahwa pada hari Minggu kemarin juga sempat dari 2 korban yang ditemukan juga sempat ada 1 korban, namun secara tiba-tiba juga kembali longsoran tulang kembali gitu. Namun sehingga dari pihak petugas tim SAR gabungan juga terpaksa memberhentikan karena mengingat membahayakan bagi tim SAR gabungan sendiri. Namun Pram dan juga Gila dapat kami informasikan juga belum diketahui secara pasti apakah pihak tim Basarnas atau tim SAR sendiri hingga siang ini juga belum dilakukannya pencarian 6 korban tersebut. Dan pihak kepolisian juga dari Polresta Cirebon sudah menetapkan 2 tersangka gitu, Pram, yakni pemilik tambang dan kepala teknik tambang sendiri. Mereka dianggap melalaikan pekerjaan seperti itu. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari pencarian nanti gitu ya, Pak. Terima kasih rekan Towi sekarang melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, ini dengan bantuan tadi semoga juga membantu meringankan beban untuk keluarga yang ditinggalkan. Memang tidak bisa mengembalikan nyawa yang kembali sudah hilang, tapi setidaknya bisa meringankan bantuan mereka ya. Apa terlebih lagi apalagi yang menjadi korban ada kebanyakan adalah kepala rumah tangga. Sekali, ini juga akan berdampak begitu ya kepada keluarganya bagaimana nanti, dan kita juga doakan semoga korban lain yang masih hilang cepat ditemukan, juga korban luka semoga cepat sembuh. Dan kejadian ini semoga tidak berulang lagi. Amin. Untuk pihak pengelola jangan hanya mencari keuntungan tapi utamakan keselamatan para pekerja. Benar sekali. Ini kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pasca terjadinya longsor tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, Deddy Mulyadi apresiasi untuk kepolisian yang sudah menetapkan 2 tersangka atas kelalaian dan tidak menggubris peringatan petugas yang mengakibatkan 19 orang tewas dan 6 korban hilang tertimbun. Keselamatan para pekerjanya dan kemudian juga mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan alam. Semoga korban yang belum ditemukan segera bisa ditemukan dan semoga tim evakuasi yang pada hari ini terus bekerja melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di reruntuhan batu bisa terus bekerja dengan baik dan tetap menjaga keselamatan. Ya, pemirsa, 100 hari sejak dilantik Gubernur Jakarta Pramono Rano dan Wakil Gubernur Rano Karno, pemirsa, telah menjalankan berbagai program unggulan. Jangan kemana-mana, Adi Sudaikan segera kembali dengan informasi selengkapnya.